Saya merasa menjadi Bilal ini adalah tugas mulia. Di samping kita memang melaksanakan fardu kifayah ya, nilai pahalanya itu besar. Saya dapat gunung jadi disediakan gunung untuk saya. Jadi makanya itu membuat saya semakin semangat. Pelaksanaan fardu kifayah. Pelaksanaan itu penyediaan perlengkapan fardu kifayah. Kalau biasa kita Muhammadiyah lah gitu, karena belum ada Muhammadiyah melaksanakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi dalam program Podcast Infomo, di mana program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang diproduksi dari lantai 3 Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berada di Jalan Sisingamaraja nomor 136 Kota Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kali ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Bisa dibilang kegiatan beliau ini merupakan kegiatan yang sangat mulia. Karena tema kita pada hari ini terkait dengan penyelenggaraan fardu kifayah sesuai sunnah. Sudah hadir bersama Base di sini ada Bunda Mardiah Darius atau lebih sering dikenal dengan Bu Ici. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bunda ya. Masya Allah, sahabat dakwah Muhammadiyah. Beliau ini merupakan Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Medan Area dan merupakan Bilal Maid juga. Kita akan berbagi kisah dengan Bu Ici ini, bagaimana pengalaman beliau sebagai Bilal Maid. Nah Bu Ici, Ibu kan seorang ibu rumah tangga, terus wakil kepala sekolah madrasah ibtidaiyah juga, ketua pimpinan cabang Aisyah. Waduh, gimana nih membagi waktunya, bahkan menjadi Bilal Maid juga nih Bu. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, sebenarnya untuk membagi waktu itu bagaimana kita bagaimana kita bisa memanage waktu sebagai ibu rumah tangga. Kan ini banyak nih kegiatan nih, pagi itu harus ngurus rumah tangga dulu, kemudian jam 7:30 udah harus sampai di madrasah, nanti tiba-tiba ada tugas Bilal gitu kan. Jadi bagaimana cara kita ya memanage waktu itulah ya, pagi itu sebelum ya berangkat ke madrasah selesaikan dulu urusan rumah tangga. Selesaikan urusan rumah tangga. Selesai ya kita tugas kembali ya, tugas ke madrasah. Kemudian kalau masalah tugas di madrasah ini, karena kebetulan ada kawan sama-sama kerja itu, memang sama-sama juga di organisasi, jadi nggak gitu sulit, nggak gitu ada kesulitan gitu. Kemudian sebagai anggota Aisyah, gitu juga, karena kalau di rumah tangga, alhamdulillah, kita itu di dalam rumah tangga tuh semuanya memang aktivis di Muhammadiyah. Ya. Jadi kalau misalnya apapun kegiatan di luar itu memang enggak, alhamdulillah selama ini enggak pernah ada kendala, malah selalu dapat dukungan ya kan, mendukung kegiatan kita yang di luar memang selama ini enggak pernah ada masalah. Kemudian kaitannya dengan madrasah, suatu saat gitu, itu nih ada nih harus ada undangan. Saya harus hadir sebagai ketua cabang Aisyah. Kebetulan yang mendampingi saya di madrasah itu ada ketua Aisyah di Ranting Puri gitu. Jadi ketika saya ada tugas sebagai ketua Aisyah cabang tugas keluar, beliau yang harus ada di tempat. Namanya Bu Dian gitu. Ketika beliau memang ada harus menjalankan kewajibannya di Ranting, saya yang harus siap di madrasah gitu. Jadi nggak pernah ada masalah gitu. Saling berbagi tugas gitu. Saling berbagi tugas. Kemudian tugas sebagai Bilal gitu. Dan juga nggak pernah, saya rasa selama inilah ya, alhamdulillah saya tuh udah 36 tahun. 36 tahun. 36 tahun saya menjadi Bilal. Menjadi Bilal. Iya.
Dari umur 19-20 itu saya udah menjadi Bilal. Dan sudah, alhamdulillah sudah terdaftar di PIMKO. Jadi kalau seperti Bilal lah gitu kan. Ini hari ini sebenarnya saya dapat tugas memandikan jenazah. Kebetulan itu di sebelah rumah orang tua Pak Arif di Jalan Maliun Gang Mawar gitu. Tetapi karena saya udah ada tugas di sini, alhamdulillah saya itu nggak hanya mau pandai sendiri gitu. Makanya saya selalu mengadakan pelatihan khususnya di ranting-ranting saya. Kami itu ada 5 ranting, alhamdulillah. Di 5 ranting itu saya sudah menyiapkan kader-kader Bilal. Nah, jadi ketika saat ini saya nggak bisa, jadi saya sudah menghubungi ranting yang bisa gitu. Dan alhamdulillah ini ada Ibu Ajizah itu di ranting utama, mereka bersedia menggantikan saya pada hari ini. Baik Bunda. Tapi kalau kesibukan Bunda di pimpinan cabang Aisyah Medan Area sejauh ini apa saja Bunda? Masih sama seperti biasa. Ya berusahalah menjalankan program-program yang udah ditanfiskan gitu. Untuk saat ini kami ada dalam tahap pembangunan kamar mandi TK. Karena selama ini kan kamar mandi TK tuh hanya 1 dan itu kan tidak memenuhi tidak memenuhi kriteria penilaian TK. Jadi makanya kami membangun 2 buah kamar mandi, itu kami khususkan 1 untuk murid laki-laki dan 1 untuk murid perempuan, dan kami juga membangun dapur. Dapur untuk kebutuhan guru-guru ya kan, untuk cuci piringnya, untuk masaknya itu. Ini dalam tahap, dan alhamdulillah hari ini itu pengerjaannya udah masuk tahap pemasangan keramik. Dan juga ini insya Allah kami juga setelah ini kami akan merenovasi, itu ada sekretariat PCA, PCA Medan Area, dan itu dimanfaatkan juga untuk TPQ siang paginya dan madrasah siangnya. Itu plafonnya udah mulai bolong, roboh gitu. Jadi setelah ini mungkin itulah yang memang harus kami kerjakan. Untuk tahap sebelum-sebelumnya ya seperti biasalah, ya harus mengaktifkan semua kegiatan-kegiatan program tanfis yang ada di tanfis seluruh majelis. Alhamdulillah hampir semua majelis sudah berjalan dengan baik. Ke depan ini kami akan melaksanakan pelatihan kepemimpinan di bulan Agustus. Bulan Agustus nanti. Iya. Baik Bunda, tadi Bunda sempat bercerita bahwa keluarga pun aktivis di Muhammadiyah. Nah mungkin boleh diceritakan mungkin anak suami Bunda itu gimana Bunda? Kalau saya sebagai ketua ketua pimpinan cabang Aisyah Medan Area untuk periode 2022-2027. Kalau suami saat ini adalah wakil ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Area. Kalau dulu periode yang lalu saya di PCM Medan Area, saya juga ikut terlibat itu di Majelis Dikdasmen yang diketuai Pak Ahmad Arif. Saya termasuk itu anggotanya. Anak saya ada 1 saat ini, yang nomor 3 itu sekarang aktif di pimpinan daerah Naisatul Aisyah sebagai wakil ketua. Jadi ternyata kalau ibaratnya ada kegiatan bisa barengan ya. Iya, memang barengan. Pernah suatu kali memang kan. Waktu itu saya masih ketua NA cabang ya di Medan Area. Mama saya itu sebagai ketua ranting, adik saya sebagai ketua cabang IPM, dan suami kan di Muhammadiyah. Jadi kebetulan waktu itu suami yang pembawa acaranya. Jadi kami semua satu keluarga, saya kata sambutan dari NA, adik saya kata sambutan dari IPM, mama saya atas nama Aisyah. Jadi semua saat itu ditampilkan. Disitulah letak kebahagiaan bahwa kita tuh aktif menjadi keluarga besar Muhammadiyah. Senangnya di situ. Luar biasa kebahagiaannya. Nah, selain kegiatan yang tadi Bunda ceritakan, mungkin terkait dengan pelatihan fardu kifayah di Medan Area itu seperti apa? Tadi menarik sekali itu. Alhamdulillah ya untuk saat ini, kalau untuk Bilal lah ya, untuk Bilal khususnya di Aisyah Medan Area, itu saya sebelumnya lah ya selalu aktif melaksanakan pelatihan di ranting gitu. Karena kan saya nggak mau berbuat sendiri gitu. Saya kan harus ada kader Bilal, dan itu saya utamakan ya di anggota kita sendiri ya kan di Aisyah. Jadi setiap ranting itu ada pelaksanaan pelatihan fardu kifayah setiap ranting itu. Alhamdulillah
sekarang di setiap ranting sudah ada tenaga bilal, ya, setiap ranting itu ada tenaga bilal yang siap pakai. Nah, seperti contoh hari ini, seharusnya kan saya ada anggota kami yang meninggal dan saya seharusnya yang memandikan, tetapi karena ada tugas di sini, ya saya tinggal hubungi ranting mana yang bersedia menggantikan saya. Alhamdulillah ada di ranting utama itu namanya Bu Ajiza itu, beliau bersedia untuk menggantikan tugas saya. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa, ada halangan, alhamdulillah siap ranting yang 5 itu insya Allah bersedia menggantikan. Kira-kira ada berapa banyak tenaga bilal yang siap pakai untuk di PCA Medan Aceh? Itu kalau setiap ranting, setiap ranting itu dia ada 2. Ada 2. Setiap ranting ada 2 ya. Sebenarnya banyak juga, karena gini, kami di ranting itu kalau misalnya kan ada pelatihan. Cuma kadang gini, rasa untuk terjun itu nggak semuanya mau, nggak semuanya bisa karena masih ada rasa takut segala macam ya kan, karena menjadi bilal ini kan dia tidak boleh takut, tidak boleh jijik, ya harus berani gitu, siap. Itulah dia. Baik, Alhamdulillah ada ya, setiap ranting itu ada. Insya Allah ada. Insya Allah sudah disiapkan. Nah, tapi yang paling menarik ini Bunda, 36 tahun mengabdikan diri menjadi bilal mait. Itu awal mula ceritanya gimana sih Bunda jadi bilal mait? Awal mulanya kan dulu masih kecil-kecil nih, dengar ambulan aja udah ketakutan, berondok semua balik pintu karena di bawah kolong gitu, takut ya kan. Tapi waktu itu kebetulan ada family yang meninggal. Jadi ketika udah selesai dimandikan, dikafani gitu kan, bilalnya ini entah kemana nggak tahu. Sementara kan udah harus ditutup tuh wajahnya itu. Tapi bingung semua, nggak berani. Jadi awal mula saya berani itu di situ. Saya lah menutup wajahnya tuh, menutup kain kafan tuh terakhir. Kemudian kan saya teringat sekali itu almarhum Ibu Ratna Bahaudin. Kalau dulu kan kami kan di cabang atau di ranting itu kalau misalnya ada meninggal kan kami selalu memakai beliau untuk memandikan jenazah. Jadi saat itulah dia menghubungi saya pas saya ada situ. Cik, belajar katanya gitu. Belajar, nggak ada cerita, nggak bisa takut Bu. Belajar dulu katanya. Di saat itulah saya perhatikan dulu bagaimana cara memotong kafan, menyusun kafan. Kemudian ayo sini, diajak saya ikut memandikan apa. Awal mulanya di situlah. Itu saya umur 20 tahun, saya ingat sekali. Jadi setelah itu setiap ada anggota yang meninggal, saya ikut serta terus. Ikut serta. Berani aja terus. Nah, jadi bilal terkecil lah waktu itu ya kan. Kalau sekarang kan walaupun saya masih termasuk bilal yang muda lah kan, karena bilal kan banyak usia tua ya, usia lanjut gitu. Tapi sekarang udah mulai digalakkan, udah mulai banyak bilal-bilal yang muda. Iya. Berarti dengan adanya pelatihan, menyemangati anak-anak muda ini ternyata banyak yang mau ya Bunda. Sebenarnya itu masih ada rasa takut sebenarnya masih ada rasa takut itu aja sebenarnya. Pak sebenarnya nggak ada apa. Kalau misalnya orang tua kita meninggal kan kadang kita kan ikut juga ya kan memandikan. Tapi itulah mungkin masih kurang percaya diri, bisa nggak menyelenggarakan pelaksanaan fardu kifayah gitu kan. Ternyata 36 tahun sudah menjadi bilal mait wanita ya, menjadi bilal mait termuda juga waktu itu. Iya. Baik Bunda, terkait pertanyaan selanjutnya. Nah, Islam kan menetapkan tuntunan pelaksanaan fardu kifayah. Tapi kenapa mungkin sedikit yang tahu pelaksanaan fardu kifayah ini, padahal aktivitas yang masuk dalam fardu kifayah itu banyak, nggak banyak juga. Sebenarnya pelatihan Ya. Pelatihan kurang sekali pelatihan. Kurang pelatihan pelaksanaan fardu kifayah itu kurang. Kenapa saya katakan kurang? Saya selalu juga itu turun ke daerah-daerah yang minim lagi tuh, kayak ada kampung nelayan, yang memang sama sekali mereka melaksanakan fardu kifayah itu, pelaksanaan itu ya sekedar mereka tahu gitu, tidak dengan ilmu gitu, apalagi dengan sunnah gitu, sesuai sunnah. Jadi saya rasa pelatihan pelaksanaan fardu kifayah itu memang harus dilaksanakan, karena dari sekian banyak peserta paling enggak 2 atau 3 orang pasti bersedia menjadi bilal ya kan. Walaupun sebenarnya sebaik-baik menjadi bilal itu adalah keluarga sendiri. Iya, itu sebaik-baiknya. Tapi kan seperti yang saya katakan tadi, masih ada rasa takut, jijik segala macam ya kan. Makanya masih membutuhkan
tenaga Bilal. Itu dia. Oke, baik sahabat dakwah Muhammadiyah, menarik sekali perbincangan kita. Mungkin nanti kita bisa meminta tips dari Bu Ici ya, bagaimana supaya berani, ya, supaya gak jijik, ya kan, supaya bisa memberanikan diri menjadi Bilal Maik. Karena seperti yang Bunda sampaikan bahwa sebaik-baiknya menjadi Bilal adalah keluarga sendiri. Jangan kemana-mana dulu, kita break sebentar ya Bunda. Jadi buat sahabat dakwah Muhammadiyah, pastikan kamu tetap stay tune di podcast Infomu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Muhammadiyah Sumut Channel, serta jangan di skip iklannya. Kita break sejenak. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, masih dalam program podcast Infomu dan masih bersama saya Bes Nugraha, dan bersama narasumber kita ada Bu Ici atau Bunda Mardiah Darius. Masih semangat ya Bunda? Masih, insya Allah. Dan ternyata kita punya ada kesamaan, sama-sama nggak bisa bilang R. Iya. Dan tadi ada suatu keunikan di mana Bu Ici ini ternyata minumnya itu harus RS ini ya. Apakah itu pawang ya? Atau kebiasaan memang ya Bunda ya? Mungkin sebagian heran saya kan, karena di usia ini kok minumannya masih es gitu. Karena memang udah kebiasaan dari kecil Dari gitu. kecil, ya. Jadi kok minum seperti ini nih nggak bisa. Makanya kemana-mana saya selalu bawa es. Makanya kok pergi kemana-mana ada esnya nggak? Esnya dulu ditanya. Ketika saya habis operasi gitu juga ditanya, Dok, kayak mana, kan pernah operasi kaki, katanya tulang kan nggak boleh minum es. Dia tanya, Dok, saya nggak mau nanya macam-macam. Yang saya tanya, saya boleh nggak minum es? Ternyata kata dokter boleh, alhamdulillah. Ya, nggak bisa dipisah, belum bisa dipisahkan. Baik Bunda, terkait dengan tema kita penyelenggaraan fardu kifayah sesuai sunnah, mungkin boleh dijelaskan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah sedikit saja terkait dengan penyelenggaraan fardu kifayah sesuai sunnah itu. Salah satunya lah ya, salah satunya dari mulai memandikan. Itu kan kadang ada salah satu paham yang lain gitu. Itu udah pakai air 9 macam, begini segala macam. Sebenarnya kan sunnahnya nggak ada, ya kan? Sunnahnya nggak ada gitu. Kemudian ketika dalam hal pemakaian kafan, itu kan kalau sunnahnya perempuan itu kan 5 lapis. Laki-laki 3 lapis. Kalau sekarang itu, kalau dulu kain kafan itu kita main koyak, yang per meter itu main sistem koyak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kita kan udah mudah ya kan, karena ada yang sudah menyediakan ya kan, ada tempat yang menyediakan paket kafan, keperluan kafan itu dia. Cuma kan di dalam paket itu banyak macam-macam. Kain lembar 1, 2, 3, kemudian ada kain sarung, baju, ada untuk mukena bagi perempuan gitu. Tetapi kan kok kita sesuai kita lah sunnah ya orang Muhammadiyah. Itu 5 lapis ya 5 lapis aja gitu ya, 5 lapis. Itu ada dua lapis itu kain untuk pembungkus, kemudian kain sarungnya, kemudian baju, kemudian untuk mukena gitu. Atau bisa juga lembaran yang 2 lembar untuk pembungkus itu, yang satu kita angkat ke atas sebagai selubung. Nah, itu dia. Tetapi kan yang kita lihat gitu, yang kadang kebanyakan lah yang nggak sesuai dengan kita Muhammadiyah yang sunnah gitu. Itu khususnya seperti cawat umpamanya. Itu kan cawat, kapas, itu kan secara sunnahnya itu kan nggak ada itu. Ada kapas, ada apa gitu, nggak ada. Tetapi itu kan memang dipergunakan saat ini. Kalau saya sebagai pelaksananya itu, kapas itu atau cawat itu, saya gunakan ketika memang dibutuhkan. Nah, cawat itu. Kadang kan ada jenazah yang memang dari kotorannya itu kadang nggak terbendung. Keluar terus dia, keluar. Apalagi ketika memandikan itu, ada memang pengalaman, ada jenazah itu kotorannya itu nggak habis-habis, keluar terus gitu. Nah, saya pergunakan kapas di situ. Nah, pergunakan kapas untuk apa? Supaya tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan memandikan jenazah. Nah, itu kan kapas itu saya pergunakan itu untuk menyumbat liang
duburnya supaya kotoran itu tidak keluar. Kemudian kapas itu saya pergunakan kalau memang dibutuhkan. Kadang kan jenazah ini kan ada memang sakit di belakangnya, punggungnya itu kan lecet. Lecet itu ketika kita memandikan, setelah memandikan kadang itu kan masih keluar cairan-cairan. Nah itu saya butuhkan tuh kapas tuh, di kapannya itu diletak. Supaya apa? Supaya tetesan-tetesan air setelah kita memandikan jenazah tuh tidak mengotori kain kafan gitu. Nah, kemudian cawat juga. Cawat itu saya butuh pakai ketika saya membutuhkannya. Kalau memang tidak ada macam-macam, umpamanya kan takut kita khawatirkan sesuatu yang keluar dari atas dan bawah gitu kan, saya nggak pakai. Tapi kalau memang dibutuhkan, saya pakai cawat itu. Karena kan zaman Nabi dulu itu memang nggak ada kapas, nggak ada apa, nggak ada yang namanya cawat-cawat gitu. Kok memang kita harus sesuai sunnah gitu kan. Tapi kan kita lihat kondisi sekarang ini gitu. Zaman kan makin maju gitu ya kan. Saat itu mungkin kapas atau apa nggak ada. Sekarang ini memang harus kita pergunakan. Tapi nggak setiap saat saya pergunakan gitu. Ketika dibutuhkan, disitulah saya pergunakan. Iya. Kemudian kalau kita kan di Muhammadiyah itu laki-laki itu kan 3 lapis. Nggak ada namanya pakai baju, pakai kain sarung, atau apalagi pakai suban-suban. Nah, itu kan nggak ada sunahnya kok di kita ya kan. Cuma kan mungkin paham lain, mungkin masih mempergunakan itu. Kita kan nggak bisa menyalahkan, oh ini nggak boleh gitu. Kepercayaan mereka seperti itu, ya silahkan. Tapi ya kita ya harus sesuai sunnah, ya harus sesuai sunnah kita jalankan gitu. Baik Bunda, selama 36 tahun menjadi Bilal Maid, mungkin ada nggak cerita-cerita yang mungkin berkesan bagi Bunda selama 36 tahun jadi Bilal? Ada ya, Bunda? Macam-macam, namanya udah ratusan lah ya kan. Ada yang wangi, ada yang seperti bayi. Iya, dia udah berumur lah, udah usia 70-an gitu kan. Tapi ketika saya memandikan, ya seperti saya memandikan anak bayi gitu. Wangi, badannya lembut gitu kan. Kemudian ada juga yang memang ketika saya memandikan itu memang gak ada masalah apa-apa, aman gitu. Dan aroma wangi jenazahnya itu. Ada sekian tahun saya sebagai menjadi Bilal, 5 kali ada saya mengalami itu. Jenazah itu mengeluarkan aroma wangi. Pengalaman yang lain ada juga, jenazah itu tahunya keluarga itu udah 3 hari dia meninggal, ya kan? Baru keluarga tahu. Ketika tahu, itu dia tinggal sendiri. Ya, keluarga yang lain ada acara tahap mungkin. Jadi ketika pulang, kok ada bau nggak enak gitu. Jadi ketika buka ternyata itu pembantunya memang, pembantu rupanya udah meninggal. Kita dicari sana cari sini, gak ada yang bersedia mungkin kan. Jadi waktu itu saya dihubungi, Bu Ici, siap nggak? Ini ada jenazah ini di sini. Cuma belum dibilang sama saya bahwa udah meninggal 3 hari gitu. Saya ya insya Allah gitu. Kalau misalnya saya sehat, waktu ada, insya Allah saya bersedia gitu. Jadi ketika gitu, kenapa kok disemput-semput aja nih ruangan? Saya bilang kan. Udah ketika saya siap mengapain kapan, baru dibisikkan dengan saya. Bu, ini jenazahnya udah 3 hari baru ketahuan Bu meninggal. Jadi kayak mana ini Bu? Ibu mandikan dengan siapa? Saya sendiri nggak mungkin gitu. Jadi siapa yang bersedia? 1 orang pun jadi, saya bilang kan. Bu, nggak ada yang mau gitu kan. Rupanya ternyata adalah tetangganya yang satu bersedia. Saya mau Bu, kata gitu. Itulah dia pengalaman. Sebenarnya saya nggak mau mengatakan itu pengalaman pahit. Nggak gitu. Karena apa? Itulah pengalaman berharga bagi saya. Walau bagaimanapun kan udah resiko ya kan. Bagaimanapun baik buruknya jenazah yang saya mandikan itu, ya kita mesti harus siap gitu. Jadi saat itu ketika melihat jenazah itu, ya saya minta sama Allah aja, ya Allah, saya ikhlas memandikan jenazah ini bagaimanapun kondisinya. Saya insya Allah siap, ya Allah. Tapi hilangkanlah ya Allah segala rasa, saya bilang gitu. Alhamdulillah memang Allah membantu. Rasa jijik, kan waktu udah tahu lah kondisinya 3 hari ya kan udah bengkak, udah apa gitu. Jadi hilangkan segala rasa. Alhamdulillah saat itu rasa takut, rasa jijik, segala macam rasa hilang. Jadi seperti saya memandikan boneka aja saat itu. Nah, cuma kan segala macam lain keluar, namanya udah apa ya kan. Jadi
karena saya udah memang udah dikasih Allah memang menghilangkan segala rasa, jijik segala macam pun gak ada. Ya udah saya seperti biasa-biasa aja, cuma dengan kondisi yang memang kondisi jenazah saat itu memang kita memandikannya hanya sebagai syarat. Karena kok dibalikkan pecah, diginikan pecah gitu. Jadi hanya sebagai syarat. Dah, itulah mungkin pengalaman ya memang sampai sebulan memang saya nggak susah makan lah, susah makan. Tapi bukan berarti setelah saya mengalami kejadian pengalaman seperti itu, saya mundur jadi bela, tidak. 2 hari kemudian memang ada yang meninggal, saya mandikan juga. Gitu. Cuma pengalaman itu memang kadang membuat saya, aduh masih susah makan, tapi alhamdulillah pelan-pelan. Tapi saya tidak menjadikan pengalaman itu, tidak menjadikan saya mundur menjadi Bilal. Karena saya merasa menjadi Bilal ini adalah tugas mulia. Di samping kita memang melaksanakan fardu kifayah ya, nilai pahalanya itu besar. Saya dapat gunung jadi disediakan gunung untuk saya. Jadi makanya itu membuat saya semakin semangat. Baik, Bunda. Mungkin kepada sahabat dakwah Muhammadiyah, tipsnya nih ya dari Bunda supaya menghilangkan rasa takut, rasa jijik supaya bisa menjadi Bilal Maid itu seperti apa? Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, saya akan jawab ya. Ikhlas. Salah satunya itu ya kita harus ikhlas. Kita harus siap mental lah, siap. Karena apa? Jenazah, kadang kan jenazah yang kita jumpain itu kan kadang nggak semuanya baik-baik aja gitu. Kadang ada yang sakit menahun, gitu kondisinya kadang kan ada segala macam lah gitu ya kan. Ya kita kan harus siap. Pertama kali itulah ikhlas lah. Kalau kita udah ikhlas kan kita siap. Apapun kondisi jenazah itu, kita harus siap. Dengan apa tadi ya kita minta sama Allah, ya Allah hilangkan segala macam rasa apa segala macam. Pernah saya waktu itu sakit. Ini karena Ibu Aisyah ini kok udah jumpa saya, sahabat dakwah. Saya ini nama saya Mardiah Dalius, tetapi saya lebih dikenal Ibu Ici. Bu Ici. Justru kadang nama saya sendiri mereka nggak kenal, taunya Bu Ici. Nah jadi waktu itu Aisyah lah, terutama Aisyah di Medan Area. Kok udah ada yang meninggal? Ibu nanti Ici mandikan, semua udah daftar. Dan jadi saya bilang, jadi nanti yang memandikan Ici siapa? Kok Ici meninggal? Kami semua lah, katanya gitu. Itulah dia, ikhlas tadi itulah ya. Ikhlas tadi itu. Dan niat juga. Niat, memang niat lah, memang niat kita. Pernah lah sekali dalam kondisi saya itu kan sakit ya kan. Jadi ibu ini nggak mau, dia udah pesan, ibu nggak mau, kalau nggak si Ici mandikan, ibu nggak mau. Jangan kalian cari yang lain, kata gitu. Jadi waktu itu kondisi saya sakit ini. Sakit, subuh-subuh udah datang anaknya. Kayak mana lah ya, kayak Ici sakit, saya bilang kan. Tapi kayak mana pesan mama, kayak gitu katanya. Jadi udah komunikasi dengan suami apa segala macam. Ya udahlah, ikhlaskan aja lah, coba aja lah datang gitu kata suami kan. Ya udah minta sama Allah, ya Allah hamba ikhlas memandikan ini, tapi dengan kondisi saya kayak gini ya Allah. Bantulah saya gitu. Jadi ketika saya memandikan itu kawan-kawan banyak yang ini, termasuk tuh Bu Jijah yang sekarang saya tugaskan itu. Ici sakit gitu, kok bisa? Udah nggak apa-apa gitu. Insya Allah bisa. Alhamdulillah sampai selesai dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah selesai pelaksanaan itu. Jadi itulah memang niat kita, keikhlasan kita itulah yang pertama kali memang yang membantu saya lah itu. Sampai saat ini. Iya. Masih terus bersemangat ya Bunda? Insya Allah masih bersemangat. Waduh, nanti gunungnya Bunda di sana, wah kayaknya besar banget. Baik Bunda, ada paguyuban kalau nggak salah, itu boleh ceritakan terkait apa itu Bunda? Sekarang ini udah beberapa tahun ya. Udah hampir 10 tahun lah, hampir lah. Itu sudah ada sekarang didirikan lah ya, namanya Paguyuban Bilal Jenazah Penggali Kubur. Nah, udah ada itu di tingkat sebenarnya tingkat wilayah itu, tapi saat ini kami itu aktifnya di Kota Medan gitu, namanya Pak Pusman. Pak Pusman, ketuanya, sekretarisnya itu Bu Melati. Alhamdulillah kami yang di Paguyuban Bilal Jenazah dan Penggali Kubur ini di Kota Medan kami aktif. Setiap bulan ada pertemuannya. Nah, setiap bulan kami ada pertemuan dan Sabtu yang lalu ini ada
silaturahim ke Bilal jenazah di Tanah Karo, yang Kota Medan. Iya. Ya alhamdulillah aktif sekarang paguyupan Bilal jenazah dan penggali kubur yang diketuai oleh Pak Pusman. Alhamdulillah aktif. Kalau untuk pemerintah Kota Medan khususnya, perhatian kepada Bilal Maid dan penggali kubur itu seperti apa? Alhamdulillah penggali kubur dan Bilal jenazah setiap bulannya ada intensif dari Pemko. Itu kalau kami Bilal itu ada 400.000 rupiah setiap bulannya. Ada. Jadi perhatian pemerintah daerah untuk ini cukup tinggi dan bantuan-bantuan itu selalu memang ada untuk Bilal jenazah dan penggali kubur. Baik. Tapi kalau terkait dengan menjadi Bilal Maid ini, apakah menjadi pekerjaan resmi Bunda dan suami Bunda? Sebenarnya kok dikatakan pekerjaan resmi lah gitu ya kan. Sebenarnya bisa dikatakan juga ya kan, karena kan kami udah terdaftar di Pemko. Bisa dikatakan ya termasuk ya pekerjaan resmi. Iya. Baik Bunda, karena kita udah di penghujung acara ini, mungkin pesan-pesan kepada warga Perserikatan, Kadang Muhammadiyah, Aisyah berkenaan dengan pelaksanaan fardu kifayah, tema kita pada hari ini. Iya, itulah pelatihan itulah. Pelatihan pelaksanaan fardu kifayah itu khusus kita di Muhammadiyah ini sangat kurang. Sangat kurang. Saya dulu kan saya pernah tuh membuka penjualan paket fardu kifayah itu, kafan itu pernah. Tapi kan memang udah tenaga nggak ada, itu sekarang ini saya serahkan ke Aisyah Ranting Puri sebagai pelaksanaannya gitu. Seperti ini kan ada anggota meninggal, anggota nggak beli kemana-mana itu perlengkapannya, belinya ke Ranting Puri itu. Jadi itu pernah dulu ke pimpinan Muhammadiyah daerah juga pernah, ke cabang juga, ke Aisyah juga pernah saya usulkan. Supaya itu kalau bisa kita itu di Muhammadiyah itu, kita lah yang sebagai pelaksananya itu. Pelaksanaan paket itu. Selama ini kita kan belinya ke orang-orang. Dan itu saat itu dulu nggak ada tuh khusus Muhammadiyah. Karena saya yang Bilal, itu saya hubung itu yang punya apa itu, katakan ada satu apa kan. Saya bilang, itu kok untuk khusus Muhammadiyah jangan pakai bunga ya. Saya bilang, jadi makanya setiap yang pesan, ini untuk apa? Pakai apa? Muhammadiyah. Jadi kok dibilang paket Muhammadiyah itu nggak pakai bunga. Nggak pakai bunga. Jadi kalau bisa ya Muhammadiyah lah sebagai apa namanya itu pelaksana amal usaha Muhammadiyah, menjadi amal usaha sebagai inilah pelaksanaan fardu kifayah. Pelaksanaan itu penyediaan perlengkapan fardu kifayah. Kok bisa kita Muhammadiyah lah gitu, karena belum ada Muhammadiyah melaksanakan itu. Jadi kalau saya itu, kemudian pelatihan. Kemudian ya kalau memang kita kan berusaha pelaksanaan fardu kifayah ini ya memang harus sesuai sunnah gitu. Kalau dulu kan sunnahnya itu kan nggak ada, itu jenazah tuh selesai dimandikan harus dicium-cium, itu kan nggak ada sunnahnya gitu. Itu kan kita kan karena kebudayaan kita, kebiasaan masyarakat ya harus seperti itu. Sesudah itu nanti ketika dimandikan semuanya ikut menyiram, semuanya ikut mencium. Sebenarnya itu sunnahnya kan nggak ada gitu. Dan kita untuk memulai itu susah dan kita nggak diterima. Pernah saya saat itu mencoba gitu, itu warga kita sendiri. Jadi udah selesai dimandikan itu nggak usahlah dicium-cium gitu, tapi nggak diterima. Jadi untuk mempraktekkan sunnah sebenarnya itu kita masih belum bisa gitu, belum bisa menerima. Ya walaupun dari kalangan kita sendiri, kita dianggap tabu, kita dianggap aneh gitu. Kenapa kok mesti gini? Ini kan biasanya kan seperti ini gitu. Jadi kok memang kebiasaan yang memang nggak sunnah, untuk apa kita lakukan gitu. Tapi untuk melaksanakan sunnah yang sebenarnya itu, kita memang masih ada beberapa kendala gitu. Terus saya menghimbau juga, khususnya untuk majelis tarjih lah gitu. Majelis tarjih, supaya majelis tarjih ini menginformasikan, kalau bisa sampai ke ranting-ranting masalah pelaksanaan fardu kifayah ini yang sesuai dengan keputusan tarjih. Karena masih rancu gitu, walaupun dia orang Muhammadiyah, tapi pelaksanaannya kadang nggak sesuai sunnah gitu. Jadi bagaimana upaya majelis tarjih ini sampai turun ke ranting, bagaimana pelaksanaan fardu kifayah ini serentak itu sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan keputusan tarjih. Itu dia. Terima kasih Bunda. Bis panggilnya Bu Ici ya. Bu Ici. Kamu tahu kenapa dipanggil Bu Ici? Dulu kan gini,
waktu kecil kan belum dapat nama, jadi dipanggil Ici kecil gitu. Akhirnya sini Ici. Saya pun penasaran. Kenapa kok dipanggil Ici gitu? Saya penasaran gitu. Ya itulah awal mulanya kan, karena belum dapat nama yang pas, dipanggil karena yang baru lahir kan anak yang paling kecil, jadi Ici gitu. Jadi sampai akhir sekarang lengket nama Ici. Sampai akhirnya nama saya sebenarnya pun banyak yang nggak tahu, taunya Bu Ici. Bu Mardia Dalius, tapi taunya Bu Ici. Baik, terima kasih Bunda atas kehadirannya di podcast Infomu. Semoga sehat selalu Bunda dan tetap semangat menjadi Bilal Mait. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat dakwah Muhammadiyah, seperti yang disampaikan beliau, sebaik-baiknya menjadi Bilal Mait adalah keluarga sendiri. Mudah-mudahan kita sebagai keluarga sendiri bisa menjadi Bilal Mait di keluarga kita. Terima kasih atas kebersamaannya, dan saya Abis Nugra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.